apa yang kita rasakan hari ini? Atau bahkan apa yang sudah kita lakukan hari ini saja, kita terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena kita melaluinya dengan pikiran yang kosong gitu. Jadi kita tidak melalui hari itu dengan consciousness. Jadi ketika kita mau mengubah algoritma nasib dan takdir kita, pasti algoritma yang ada di alam semesta itu akan bekerja untuk membantu kita juga. Nasib dan takdir kita adalah output dari input awal karma atau action. Action tersebut dibagi menjadi 4 tindakan. Yang pertama adalah physical action atau yang berhubungan dengan body. Yang kedua adalah mental action yang berhubungan dengan mind. Yang ketiga adalah emotional action atau yang berhubungan dengan heart. Dan yang keempat adalah energy action yang berhubungan dengan energi. Keempat tindakan atau karma ini sebenarnya berhubungan. Dan cara menghubungkannya itu adalah dengan love, yaitu living one vibration energy. Cinta itu adalah energi yang bisa menyatukan energi dari pikiran kita, dari hati kita, dari badan kita. Keempat aktivitas dari keempat tindakan ini terjadi setiap saat dong, kan setiap saat kita bernafas sebagai bentuk dari physical action, kita berpikir, kita merasakan gitu kan, dan setiap kita beraktivitas pasti kita mengeluarkan energi. Baik itu aktivitas heart, mind, atau body, pasti kita mengeluarkan energi kan. Bahkan eksistensi kita sendiri saja merupakan suatu energi karena kita consist of particles of atoms. Jadi aktivitas dari keempat tindakan ini terjadi di setiap momen hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah berapa persen dari keempat tindakan ini yang kita sadari? Gitu kan? Mungkin hanya sebagian kecil dari keempat tindakan ini yang kita sadari. Seringkali contohnya ketika kita sedang makan, kita makan tidak dengan full consciousness, tidak dengan mindfulness seperti itu. Kita juga merasakan sesuatu tidak dengan consciousness kita. Jadi kita hanya merasakan emosi, tetapi kita tidak mengkontemplasikan emosi tersebut. Sebelum kita tidur nih di malam hari, ketika kita berpikir tentang hari ini, apa yang kita rasakan hari ini? Atau bahkan apa yang sudah kita lakukan hari ini saja, kita terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena kita melaluinya dengan pikiran yang kosong gitu. Jadi kita tidak melalui hari itu dengan consciousness. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak menyadari apa yang kita rasakan dan pikirkan, ketika kita tidak menghidupi keempat tindakan ini, seringkali apa yang kita inginkan tidak akan terwujud gitu. Jadi misalnya kita setiap hari belajar tetapi kita tidak menghidupi proses belajar tersebut. Nah, seringkali apa yang kita inginkan, misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang bagus di akhir semester. Nah, kalau kita tidak menghidupi prosesnya, kalau kita tidak menikmati prosesnya dan menyadari setiap prosesnya, pasti di akhirnya juga kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, ketika kita menyadari action kita, baik itu physical, mental, heart, ataupun energi, maka nasib dan takdir kita ada di tangan kita dong. Jadi, untuk mewujudkan sesuatu itu dibutuhkan pengulangan pertama, tetapi tidak hanya pengulangan saja, kita juga membutuhkan consciousness. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita harus melakukannya dengan consciousness kita, dan kita harus berulang-ulang melakukan sesuatu tersebut agar kita mendapatkan hasil yang kita mau, agar kita bisa mengubah nasib dan takdir kita. Seperti itu, agar apa yang kita inginkan akan terwujud dan mematerialisasi. Nah, jadi agar action kita mematerialisasi atau mewujud menjadi sesuatu yang real, maka kita harus melakukannya dengan kesadaran. Kenapa kita harus melakukannya dengan kesadaran? Karena ketika kesadaran atau consciousness kita meningkat, pasti energi akan meningkat, dan
energi ini akan membuat apa yang ada di pikiran kita ini mematerialisasi. Seringkali nasib dan takdir kita juga nampak di permukaan, tetapi kita tidak suka dengan nasib dan takdir tersebut. Jadi ketika takdir tersebut datang, itu sebenarnya kita tidak bisa menolaknya. Jadi kalau misalkan kita memahami algoritma, ya, kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, maka kita akan bisa belajar untuk menerima nasib kita gitu, baik itu baik maupun buruk. Ketika kita mengikhtiari kehidupan kita, pasti kita juga bisa menerima segala nasib yang datang atau mengetuk pintu kita. Karena kita sudah paham secara spiritual bahwa apapun yang kita lihat dan kita rasakan dengan panca indera itu sejatinya adalah kekosongan, Kak. Nah, segalanya itu hanyalah energi dan juga vibrasi. Supaya alam semesta ini bekerja, maka Tuhan mengisinya dengan kecerdasan semesta untuk menunjukkan kemampuannya menggerakkan alam semesta. Alam semesta ini menggunakan energi. Balik lagi ke nasib tadi, di mana ada suatu hubungan antara rumus I sama dengan MC kuadrat dan juga nasib. Bagaimana hubungan mereka? Yang pertama, nasib itu merupakan domain-domain dari M. Nah, untuk mengubah nasib, kita harus bisa meningkatkan faktor E, yaitu energi. Nah, M ini merupakan action kita. M ini merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Yang keempat tadi. Nah, ketika kita meningkatkan tindakan kita dan menggabungkannya dengan faktor C, yaitu consciousness kita, maka kita akan bisa meningkatkan faktor E, yaitu energi. Nah, faktor C itu juga merupakan cahaya, di mana ia adalah konstanta yang sifatnya tetap dan sifatnya juga spiritual, karena manusia itu sejatinya terbuat dari cahaya, kan? Pertemuan antara materi dan cahaya ini bisa meningkatkan energi. Jadi, untuk mengubah nasib kita, untuk mengubah takdir kita, dan juga untuk meningkatkan energi supaya apa yang kita inginkan bisa mematerialisasi, maka kita membutuhkan M atau materi dan juga cahaya atau consciousness. Jadi dengan action kita dan juga dengan kesadaran kita, kita akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan juga mengubah nasib kita. Nah, maka dari itu, Tuhan itu telah membuat hukum alam dengan sedemikian presisi, yang bersifat absolut untuk semua makhluknya. Jadi, Tuhan juga tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah nasibnya sendiri. Sejatinya yang mengubah nasib adalah manusia itu sendiri. Jadi, kita jangan pernah hanya menginginkan sesuatu dan juga berdiam diri, ya. Kita harus melakukan tindakan, kita harus put it into action. Namun jangan lupa untuk menggabungkannya juga dengan consciousness, karena tanpa consciousness, energi tidak akan bisa meningkat. Jadi ketika kita sudah menggabungkan konsep nasib dengan rumus I sama dengan MC kuadrat tersebut, kita bisa mengerti bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini sejatinya adalah pertukaran energi. Saat energi manusia meningkat, maka pembentukan massa partikel di level fisik juga akan meningkat. Artinya, ketika kita meningkatkan tindakan kita dan juga meningkatkan faktor C atau consciousness kita, maka energi kita juga akan meningkat dan pembentukan massa partikel di level fisik itu akan meningkat. Di mana ketika pembentukan massa partikel ini meningkat, maka apa yang ada di mind kita atau mental kita pasti akan mewujud ke sesuatu yang fisik. Sebaliknya, selama tingkat energi kita rendah, maka energi untuk mengubah subatom atau atom untuk menjadi materi akan sulit pula. Jadi, kalau kita tidak bertindak, kita hanya mengharapkan Tuhan untuk mengubah nasib kita, dan walaupun kita
melakukan tindakan atau action tetapi tidak dengan consciousness, maka energi tersebut juga tidak akan meningkat dan akan menjadi sulit pula untuk atom tersebut berubah menjadi materi atau massa partikel di level fisik seperti itu. Nah, jadi mari kita bersama-sama membangun dan juga mengenal algoritma dalam diri kita dan juga dalam alam semesta ini. Kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengubah nasib kita. Contohnya, teman-teman punya mimpi apa atau punya goal apa dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau sudah tahu apa yang teman-teman ingin capai dan apa yang teman-teman ingin ubah dalam diri teman-teman, maka teman-teman harus membuat suatu list konkret tindakan-tindakan atau action yang ingin teman-teman lakukan. Dan jangan lupa ketika melakukan tindakan atau action tersebut, teman-teman harus melakukannya dengan consciousness supaya energi teman-teman bisa meningkat dan juga massa partikel yang mewujud menjadi suatu benda fisik juga akan meningkat. Dan juga jangan lupa ketika kita ingin mengubah algoritma kehidupan kita membutuhkan waktu supaya bisa mengubah algoritma alam semesta tersebut. Nah, kita harus bersabar, terus berikhtiar, dan juga terus bertawakal sampai semesta memunculkan iklan atau penawaran terbaik yang berhubungan dengan ketertarikan kita, seperti itu. Maka, mari kita bersama-sama terus berusaha meningkatkan tindakan kita, meningkatkan action kita yang dikomplement dengan consciousness supaya kita semua bisa mengubah nasib atau takdir kita ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.